Sudahkah kita menempatkan Tuhan dengan sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Menempatkan Dia, Tuhan Yesus, sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari saudara yang digerakkan untuk bermasmur, silakan bermasmur. Gemburkan hati kami, gemburkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur, yang boleh menerima benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Lebih daripada itu, buah yang boleh kami hasilkan, buah-buah yang boleh dinikmati oleh orang banyak, Tuhan. Buah yang manis dikecap, Tuhan. Buah yang sungguh, Tuhan. Haleluya. Bagi kehidupan kami dan orang lain. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sama-sama menyambut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang berkati sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ini kali pertama kembali saya datang ke Pengalengan. Juga kali pertama saya melayani secara online. Jadi sudah 2 tahun, hampir 3 tahun. Ya selama pandemi aja nggak pernah pelayanan online, lebih banyak pelayanan online. Oke, saya buka masker, saya udah vaksin. Siapa yang belum vaksin? Ada yang belum vaksin? Ya, segera vaksin ya, supaya timbul kekuatan imun di dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Baik, saya buka sebentar masker saya. Ya, ini wajah ganteng saya. Iyalah kalau cantik istri saya cantik. Hari Nukasem mah pasti Pak maksudnya. Istrinya Ya. yang mana? Hah? Istrinya yang mana? Bentar dulu. Kok gitu? Ya, nama saya Yonatan Riki Tan Halim. Oh, marganya Tanlim. Oh, 2 yang marganya ya.
Kontraktor. Jadi gini, hampir mirip cerita, cuman nggak seketum dia. Soalnya saya bisa sampai besar begini dirawat sama mama angkat saya, sama papa angkat saya dengan baik, ya. Jadi saya ini anak pungut di Marketam. Kalau dulu mungkin teman-teman di Pengalengan taunya Yonatan Rikitan, ya. Setan, bukan setan, bukan. Dari setan mah jurik loh. Iya mah setan. Dibeset dalamnya ketan. Lain lembar oke. Setan Margatan maksudnya. Seperti itu. Ya, belakangan saya bertemu dengan keluarga kandung saya. Berapa bulan yang lalu ya, Mas? 5 bulan yang lalu. Ingat kan dia sama saya? Oh ya, saya kenalin dulu. Ini istri saya berdiri dong, cantik. Dibuka maskernya. Ibu saya bobotnya karena waktu itu era. Ya, ini istri saya. 3 anaknya, bukan 3 istri saya. 3 anaknya. Jadi, anak saya laki-laki semua. Yang paling besar namanya Andre Joshua Yonatan, yang kedua namanya Anthony Joseph Yonatan, dan yang ketiga namanya Anastasius Joel Yonatan. Jadi kalau disingkat Aji semua. Sengaja, udah ya gitulah ya. Ya, jadi 5 bulan yang lalu saya bertemu dengan keluarga kandung saya, walaupun dengan sesuatu yang tidak baik, tetapi Tuhan baik. Amin. Tuhan luar biasa. Siapa yang percaya Tuhan luar biasa di dalam hidup kita? Haleluya. Saudara, kalau saya tanya satu-satu, apa kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Pasti kertas ini nggak akan cukup. Tapi jangan sampai seperti yang tadi. Saya kasih kertas kotak, seberapa kamu tidak merasakan kebaikan Tuhan? Lebih penuh, waduh celaka kalau gitu. Ya, karena kebaikan Tuhan pasti lebih banyak di dalam kehidupan saya, termasuk saya di dalam kehidupan kita, termasuk apa yang boleh saya alami. 58 tahun saya dipisahkan dari keluarga kandung saya. Saya bertemu satu hal yang paling saya syukuri, adik-adik saya semua sudah percaya Tuhan. Itu yang paling saya syukuri. Dan terlebih lagi, adik saya yang di bawah saya, dia seorang pendeta. Adik saya yang Erika kelima. Kok kelima lu bener orang gitu. Kelima juga pelayan Tuhan, ya. Yang penting adik kamu juga adik aku. Adik saya banyak, termasuk di Pengalengan ini. Adik rohani banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu kebiasaan kami, Pak. Kalau jalan-jalan kemana-mana, kalau ada yang teriak haleluya, jawabnya puji Tuhan. Kalau ada yang teriak puji Tuhan, jawabnya haleluya. Gitu. Baik. Itu sedikit cerita. Jadi, saudara kalau lihat saya sehat nggak? Sehat. Syukur nggak? Nah, kegendutan. Kalau saya bilang saya pernah stroke, percaya nggak? Nah, nggak percaya Pak? Bapak Abri juga Pak? Oh bukan. Saya takut banget dipelototin. Kirain Abri Pak. Olah Kristus. Haleluya. Ya, saudara, saya stroke 2 kali. Saya stroke 2 kali. Jadi kalau saya jalannya nggak benar hari ini, ya masih bisa lah sedikit. Belum habis banget Pak. Kenapa ya? Saya bersyukur walaupun tidak sembuh secara sempurna, tetapi bisa seperti saat ini. Dan saya syukuri apa? Karena ini seperti Rasul Paulus mengatakan ada duri dalam daging untuk mengingatkan kita untuk terus memelihara rahasia syukur kita. Saudara, hari ini kita mau belajar hidup dalam kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan. Oh beda ya sama yang ini. Salah ketik kayaknya. Oke lanjut bro.
Oke, di situ nggak jelas ya. Saya coba Amsal 11 ayat 19. Kebaca nggak, saudara-saudara? Kebaca, kita baca sama-sama kalau kebaca ya. 3, 2, 1. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kalau jujur nih saya tanya hari ini, kebanyakan kita kejar kejahatan atau kebenaran? Belum. Kejar kejahatan kita pulang nggak selamat loh. Saya percaya ya, kita semua pada intinya ingin kejar kebaikan, kebenaran. Ya, ingin kejar kebenaran. Banyak orang baik di dunia ini, betul. Banyak orang yang dermanya bagus, sumbang sana, sumbang sini, berbuat baik. Tapi yang berbuat benar sedikit. Makanya kenapa saya dapat firman ini udah berapa bulan kan? Ada 2 bulan ya. Saya dapat kebenaran firman ini ada 2 bulan dan saya belum berhenti untuk menyampaikan tentang kebenaran ini. Kenapa? Karena saya melihat hari-hari ini ketika kebenaran dinyatakan di dalam kehidupan, justru kecelakaan yang didapat orang yang menyampaikan kebenaran. Banyak yang begini. Saya ambil satu contoh kasus yang hari ini sedang viral di Indonesia. Tahu namanya MKC? Apa yang terjadi? Dibui, digebuk ya, itu kebenaran. Ketika dia mengungkapkan kebenaran, malah celaka. Saudara, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin ambil contoh lagi, satu lagi yang ada di Alkitab. Siapa? Ada yang ingat? Yang berani menyampaikan, yang berani menyatakan kebenaran tetapi malah masuk dapur api, masuk gua singa. Siapa? Daniel. Saya nggak usah nanya sama sekolah minggu kan, malu-maluin bapak-bapak. Ya, Daniel, betul? Daniel diapain waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Waktu dia kamu sembah dewanya Nebukadnezar, apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam gua singa. SMAN, Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukin kemana? Ke dapur api. Waktu ngapain? Menyampaikan kebenaran. Dia juga nggak mau sembah rajanya, sembah dewanya rajanya. Apa yang terjadi? Mereka mengalami penderitaan. Saudara, habis dengar gini mau melakukan kebenaran apa enggak? Mau tetap melakukan kebenaran apa enggak? Benar. Serius nih. Yang cius di sini saya mau kasih hadiah. Wah, ada hadiahnya. Ada yang tadi tes di Bapak beri. Haleluya ya. Saudara, itu contoh ilustrasi yang boleh saya sampaikan bahwa mari kita lihat. Tadi udah disampaikan. Tadi sebenarnya waktu Krisno kesaksian saya udah pengen pulang, Pak. Dia udah dibawa, udah dikorbanin sama dia. Iya, betul Pak. Haleluya. Baik. Pokok pakai kacamata apa aja. Ada terus kaset Pak. Kaset. Pak, kapan undang saya kembali lagi? Haleluya. Oke. Bagaimana cara kita hidup di dalam kebenaran Allah? Langkah pertama, next bro. Langkah yang pertama yang harus kita ambil adalah langkah pertama untuk hidup dalam kebenaran Allah adalah bertobat. Kumaha sih? Berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang salah. Berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Jangan 360 tapi 180. Ente balik deui. Kalau bertobat nak kieu tah. Karena dia balik ke dia namanya bertobat. Lain malah tomat.
entar tobat, entar kumat. Lagi di gereja di sini dengan kesaksian, dengan firman, wah haleluya, saya harus bertobat, saya harus bertobat. Ketika payun, bro, telepon hanya di nonton ya. Anda? Oh ada yang lupa ya. Bukan haleluya, haleluya. Firmannya tadi tentang kebenaran, keluarnya tentang kesalahan, keluar pintu gereja, nyalakan batur, pulang keluar dari pintu gereja. Hai ingat si Iji. Yang nyari hati orang dah. Awas ya kayak pagi yang kuring. Jadi, ulang. Itu hidup dalam kebenaran bukan? Tadi Pak Trisno sudah menjelaskan tentang bagaimana kepahitan bila terjadi di dalam kehidupan. Penyakit ibu-ibu, bapak-bapak, hidup dalam kepahitan sama saja kita menaruh benih penyakit di dalam kehidupan. Saudara, saya stroke 2 kali. Waktu saya renungkan kenapa saya mesti stroke 2 kali. Ya, ternyata memang banyak ketidakbenaran di dalam kehidupan. Saudara, satu contoh ya. Saya bertobat udah lama. Ngapa ya? Udah. Cantiknya orang. Untunglah semoga suami begini panjang umur. Ya, saudara, apa tadi sampai mana? Ya, waktu saya renungkan kenapa saya terjadi stroke 2 kali, karena saya banyak hidup di hidup. Satu contoh yang saya ingin berikan. Dulu waktu saya bertobat, saya ngontrak satu ruko dihandap ke dia yang baru kita ngobrol dengan hamba Tuhan, kakak rohani saya di luhur terjamsah Pak. Saya buka semacam tempat judi. Saya dibawa lagi ngobrolin firman Tuhan. Jika luhur, oh iya haleluya, amin, puji Tuhan, luar biasa Bapak di luhur. Kelok atau aing. Allah, aduh. Tapi duitnya enak Bapak Ibu. Duitnya gede. Ada yang di sini yang ngedoyan duit? Oh saya benar-benar saya bawa pulang. Kita dapat pekerja nggak perlu pakai gaji. Saya percaya semua orang hidup masih doyan duit. Baik. Yesaya 1 ayat 16 mengatakan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang dari depan mata siapa? Mata Tuhan, bukan mata koriki. Koriki mah bisa dibohongin. Saya mah bisa dibohongin, saya. Ya bisa dibohongin sama saudara-saudara. Kita semua bisa dibohongin. Tuhan gak akan pernah bisa dibohongin. Sekalipun engkau sembunyikan dosamu, kesalahanmu di bumi paling dalam, artinya kau taruh di dalam hati. Tuhan tahu. Yang Tuhan butuh apa? Apa? Kesetiaan. Pertobatan tadi. Yang Tuhan butuh adalah respon kita ketika Tuhan tegur kita. Maneh keur berdosa, maneh keur lakukan kesalahan, maneh ngalanggar firman maneh, firman kalau Gusti, firman Tuhan. Terus kita mau sadar, ketika kita ditegur seperti itu, kita mau berhenti berbuat jahat. Saudara, saya cepat aja. Apa sih perbuatan jahat itu? Bawa kitab kan ya?
Nah, 1 Korintus 5 ayat 5 sampai 11. Tolong ditampilin. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 11. Mudah-mudahan saya nggak salah catat nih. Lebih ke jam berapa? Waduh, saya minta sampai jam 3 boleh Pak? Soalnya nggak beres Pak. Nggak apa bercanda Pak. 1 Korintus 10 ayat yang kelima yuk kita baca. Sama-sama kita baca ya. Firman Tuhan itu harus didengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita ini jalan. Kenapa aja? Ya. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka lakukan. Siapa yang melakukan? Ya mereka. Bapak, tak boleh riwayat ngomong. Itu Bapak. Sahabat mereka teh. Bangsa Israel. Bangsa Israel itu menggambarkan kita pada saat di dunia. Saudara, sadar nggak sadar, kita ini sekarang sedang berjalan di padang gurun. Kita sedang berjalan di padang gurun. Kita sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Kita hari ini datang ke gereja, melayani Tuhan, berbuat baik. Itu sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Siapa yang udah sampai ke tanah Kanaan? Ada? Saudara, tanah Kanaan itu bukan tidak bisa dicapai pada saat kita masih ada sekarang. Bukan kayak nggak mau lain. Hari ini kita bisa sampai ke tanah perjanjian. Dan itu yang kita harapkan. Tanah perjanjian bukan berjanji, bukan berbicara tentang sesuatu yang begitu kita dapat di tanah perjanjian hidup diberkati, tegawe tapi buka duit. Untuk tanah perjanjian itu tanah perjuangan. Cuman kita tidak lagi seperti kehidupan yang lama. Kita tidak lagi menjadi memiliki kekhawatiran. Khawatir boleh. Saudara, nggak normal kalau orang nggak khawatir. Tetapi yang nggak boleh hidup dalam kekhawatiran. Yang nggak boleh hidup dalam ketakutan. Itu. Jadi kalau kita mau sampai tanah Kanaan, ketika kita sudah tidak memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah tidak memiliki ketakutan di dalam kehidupan kita, ketika kita bisa mengucap syukur di dalam segala penderitaan, Anda sedang ada di dalam tanah perjanjian. Tapi banyak orang nggak sekarang. Tugas lila jadi Kristen, kuat karaten, tapi nggak pernah tahu tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu dicapai waktu Israel sampai tanah perjanjian. Emang terjadinya kapan? Masih di dunia ini kan? Bukan apa nanti pada saat kita hidup di bumi baru langit baru, enggak. Tetapi ketika masih ada di dunia ini. Salah satu faktor yang membuat kita bisa mencapai tanah perjanjian adalah hidup dalam kebenaran firman. Saudara, ya bangku lo bangku kosongnya. Pak meuli itu bangku apa? Hah? Masihan meset tuh, meset. Nunyiana kita capek. Ini gereja masuk berapa, Pak? 100 lebih. Berarti saudara masih punya utang 60 lebih.
buat bawa jiwa-jiwa ke gereja ini. Ayat 7. 6 dulu ya. Tadi sampai berapa deh? Tadi 6, sekarang 7 ya. Oke, kita lanjut. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah sampai beberapa dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di sini masih ada yang jadi penyembah berhala. Di dalam gereja ini sekarang yang duduk di sini, loba, Pak, kita baptis lagi, Pak. Ya, siap-siap pelepasan, siapin ruangan, Pak. Duduk dulu. Saudara, penyembah berhala. Apa yang kalian ngerti tentang penyembah berhala? Apa nih? Kenapa? Wih, Pak, sekolah Pak. Betul Bapak. Maksud saya sekolah STT, sekolah kami kita sekolah, kurang kita sekolah, tapi belum lulus STT dan jadi sarjana. Jadi penyembah berhala itu menduakan Tuhan. Apa yang bisa menduakan Tuhan? Ya, jangan jawab. Pak, bisa orang ngaduakan Tuhan, ngaduakan pamajikan dia bisa, pamajikan ngaduakan Tuhan. Nah, salah satu lah hiji, Bapak Emot. Kurang tahu Pak. Bapak dari mana? Oh Allah, alay. Apa margamu? Saya Purba, Pak. Purba. Apa yang Bapak tahu? Menduakan Tuhan. Mamon teh non? Mamon itu apa? Mamon itu uang. Oh, karena duit negara rancang. Nanti saya Pak. Kirain. Ya. Menduakan Tuhan adalah ketika kita menempatkan segala sesuatu sama kedudukannya dengan Tuhan. Apa itu? Pekerjaan, pelayanan, Hobi. Nggak boleh ngomong. Hobi, apalagi anak, orang tua bisa jadi berhala, saudara. Ada seorang bapak rela ngerampok hanya untuk bela anaknya. Bukankah itu menduakan Tuhan? Ada orang mau melakukan segala perkara hanya untuk belain istrinya. Saudara tahu yang dibunuh kemarin di Urdi? Pembunuhan pertama, dia bunuh bosnya. Tahu nggak? Saya mah dibatan dicalekan ku pamajikan teu bisa memberikan baju jeung lebaran dengan dipaehan. Cuman karena nggak ngasih duit. Bayang. Saudara, menduakan Tuhan, menyembah berhala itu kalau zaman dulu memang ya nggak zaman dulu, sekarang juga masih ada. Zaman dulu tuh menyembah Dewa Molok namanya. Dewa Molok. Jadi kalau ketika permintaan Dewa Molok cuma satu. Dia minta apa yang engkau kasih, anak yang paling engkau kasih. Tahu cara nyerahinnya? Udah berarti jadi dibawa itu anak ke dapur pembaraan yang menyala begitu besar. Anak yang paling dikasihinya dia bawa, dia lemparin. Itu anak bapak di hadapan bapak dan ibu. Penyembahan berhala selalu membawa korban.
selalu minta korban. Saudara sibuk siang malam cari uang. Saudara sibuk siang malam cari kejar pekerjaan. Anak di rumah nggak diurus, butuh kasih sayang. Dia kehilangan figur bapak, dia kehilangan figur mama. Akhirnya jadi homoseksual, jadi lesbian, akhirnya jadi narkoba, akhirnya jadi sesuatu yang tidak baik. Saudara, ini bukan cuma terjadi di tengah jemaat biasa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang gelarnya sudah pendeta, gelarnya 7 macam plus 12 tambah 1. Jadi berapa sih ganam gelar? Anaknya amburadul. Saudara, kami pelayanan di penjara. Ada satu anak yang kita kasih ya, yang pandai main keyboard, bisa nyanyi, pengen dua orang. Itu anak hamba Tuhan, narkoba. Gembala lu bapaknya, mamanya. Jadi nggak jamin. Anak muda, suka nonton porno nggak? Hah? Oh, udah bapak. Orang dipanggil anak muda. Iya pak, yes, saya masih muda. Itu bapak-bapak. Jadi inventor terus orang. Ya enakan nanya sama bapak-bapak daripada anak. Pak, suka nonton porno nggak? Suka. Bohong. Saya gua. Pernah ya. Orang kalau disuruh ngaku dosa susah. Kayak kereta cepat lama-lama. Betul. Saya korban. Saya berani jujur ngomong di sini. Saya pencinta pornografi dulu. Kalau sekarang habis sama bini gua. Gua lupa. Ya. Jangan kita bohong. Saya bilang tadi, kamu bisa sembunyiin dosamu sedalam-dalamnya, Tuhan tahu. Kalau hari ini kita berani berterus terang atas dosa kita, berani mengaku kepada Tuhan atas dosa kita sedang telanjangi iblis. Yang kita telanjangi bukan diri kita, tetapi iblis. Saudara, pornografi dan narkoba itu 11-12. Saudara, saya pernah di CT scan otak saya. Mudah-mudahan bukan karena saya teriak. Ya nggak apa-apa Pak. Anak nangis biasa, kalau bapak nangis saya bingung. Bener tidak? Bener tekan. Terus bapak mah jadi birawan akan itu ujang. Ya. Ternyata ketika di scan otak saya bareng. Dokternya cuma ngomong gini, suka ngerokok ya, sering nonton itu ya. Dia nggak ngomong WF itu ya, padahal dia juga sama sebenarnya, dokternya aja nggak ngaku. Saudara, jangan main-main. Saya bisa sembuh 20 tahun makan firman Tuhan. Jangan adik-adik kecil, jangan lucu ya, jangan ketawa ya. Pornografi itu bukan main-main. Anda bisa jadi sakit jiwa. Orang tua harus perhatiin isi HP anakmu. Ibu, Bapak punya HP? Pak, apa namanya coba? Harganya berapa nih? Kenapa saya rada buka? Oh, si Ringo-Ringo sama Singarimun. Sama kan nggak satu ini? Beda. Saya pikir sama singa-singa gitu Pak. Si Ringo-Ringo. Saudara, sampai mana tadi?
Dengerin kok ini. HP, ya. Ibu, HP-nya Bapak pakai PIN nggak? Pakai password nggak? Jadi Ibu kapan aja bisa buka. Oh, puji Tuhan, lewat Pak. Selamat Bapak. Siapa yang sini yang suami istri? Adik, ya. Ada HP Pak? HP-nya di password nggak? Wah, hebat Pak jemaatnya Pak, puji Tuhan. Kalau HP udah pakai password, lalu dirahasiakan buat orang sebelah kita, istri atau suami, bukan manasik ya, patut curiga. Non, isinya apa? Karena ketika orang menyembunyikan sesuatu, dia pasti berhati-hati. Dia nggak mau dosanya kelihatan. Jadi bapak-bapak kalau udah kasih HP sama anak, tolong dilihat. Kedua, hati-hati dengan tontonan anak-anak zaman sekarang. Kemarin saya share di grup, jadi ada tontonan filmnya sekarang kartun, tetapi isinya tentang homoseksual dan lesbian, LGBT. Jadi hati-hati. Jangan gini, saya punya satu kasus contoh, ada satu ibu dia lebih senang kasih anaknya HP. Karena begitu dikasih HP, diem, nggak merengek, tenang, jadi si ibu bisa melakukan kegiatan yang lain. Tahu apa yang terjadi? Dia tonton tuh macam-macam. Anak sekarang lebih pintar dari kita, Bapak Ibu. Saya nanya tentang HP begini-beginian aja juga nanyanya ke anak. Makanya hati-hati. Jangan kita menjadi penyembah berhala. Saudara, contoh gampang menyembah berhala. Ketinggalan Alkitab balik deui teu? Ketinggalan HP balik deui teu? Sama saya. Kalau saya kan kalau HP-nya ke bawah, orang khotbahnya di situ semua. Makanya saya selalu siapin dua. Di HP ada, ini juga ada. Saya selalu siapkan begitu. Bisi kuno naon HP-nya namanya barang. Lanjut. Jangan melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Saudara, namanya percabulan kalau di Alkitab sampai di mana? Maksudnya gini, apakah sudah berbuat baru dibilang percabulan atau cuma di pikiran? Pernah nonton pornografi? Nggak pernah, tadi nggak ngaku. Kamu mau nonton lagi? Jujur, pernah nggak kerasa bikin pengennya kayak di film? Rusak saudara. Apalagi kalau sudah sering, terlalu sering. Saudara, kalau kita 49 kali aja nonton berturut-turut terus-terusan, itu jadi habit. Jadi satu kebiasaan. Jadi kalau tetenya, hayang deui, pengen kayak orang ngerokok. Jadi nyambung. Jadi saya bilang narkoba sama pornografi itu nggak beda jauh. Sama. Apa namanya? Dopamin ya. Yang sel apa gitu di otak itu bekerja dirangsang. Saudara, karena kita terlalu banyak dirangsang, yang sel yang seharusnya bekerja dengan wajar, karena nggak jadi wajar. Makanya banyak sekarang anak muda encan kolot nggak sepikun. Itu kudu diselidikin. Ya, ini ngomong nyata. Kalau ada anak muda, ya memang ada faktor keturunan dan yang lainnya, ada faktor-faktor yang lain. Tetapi kalau dia anaknya pintar, tapi jadi pelupa, mesti diselidiki. Ya kemungkinan itu, kemungkinan mencintai pornografi nggak lepas dari seperti itu. Oh saya mah di kampung mah boga HP. Woi, perzinahan terjadi cuma di dalam pikiran. Saudara, waktu saya belum terlepas dari pornografi, maaf, dia pakai baju juga di pandangan saya mah dalamnya.
Iya Pak. Kayak jebakin. Itu cara hipnotis. Ya, jadi hati-hati saudara. Masih di otak aja, baru kita berpikiran aja udah dosa. Ya, makanya berbuat jahat itu bukan membunuh, bukan cuma membunuh, bukan cuma mencuri, bukan cuma menipu, tetapi ketika di dalam otak kita udah ada sesuatu yang tidak baik, negatif, Anda sudah berdosa. Apalagi yang Tuhan bilang, ketika engkau mengingini, baru mengingini kan, belum melakukan, baru mengingini. Ini berlaku bukan cuma buat cowok loh. Ternyata cewek juga sama, otaknya banyak yang ngeres. Soalnya kalau kita ngambil gitu, asal dibela bapak-bapak. Lanjut. Nah, jadi penyembahan berhala itu ketika kita menyamakan sesuatu setara dengan Tuhan, baik itu pekerjaan, hobi yang tadi disebut. Jadi mari belain mancing daripada ke gereja. Itu menyembah berhala. Ada yang suka mancing? Ada nggak? Mancing lauk, mancing keributan. Kalau Ibu Elsa hobinya mancing, dia mau memancing keributan. Iyalah, kalau orang dilepasin nggak ribut kan Wah, saya pernah kesaksian. Lagi pelayanan, tiba-tiba ada yang kerasukan, jika orang, wah jalannya gitu. Eta saya dari belakang maju ke depan. Kalau nama itu, wah, ini kamu udah benar di muara. Udah, begitu ditajong, mati lampu, jebret, mati loh lampu. Di muara, di gedung muara. Duriknya, bosan di muara. Jangan-jangan mau dibawakan ke belakang. Akhirnya nyala lampunya. Begitu nyala, udah sadar tuh anak. Tadi siapa yang nendang? Saya begitu dia kan orang Jakarta. Siapa tadi yang nendang gue? Karena pelayanannya dari Jakarta yang kerasukan itu pelayannya, bukan orang lain, pelayannya. Siapa tadi yang nendang gue? Hafid ya? Kabur, jalan paling aman. Nah, selanjutnya mencobai Tuhan, tentang bagaimana percabulan. Ya, jadi percabulan itu bukan hanya sampai melakukan, tetapi ketika kita ada, dan percabulan juga bukan soal seks aja. Ketika kita menduakan Tuhan, ke gereja iya, percaya Tuhan iya, tapi angger nyari orang pinter, nggak dukun. Yang orang cari dukun, saya mau bilangin, jelema pan goblok-goblok nak. Kita ngomongnya apa? Yuk kita cari orang pintar. Berarti yang nyari orang pintar adalah orang yang ngomong di situ bukan aku. Yuk kita nyari orang, berarti yang ngomong orang ya lanjut. Tadi yang ke-8 9 ya. Dan janganlah mencobai Tuhan yang dilakukan berapa? Mencobai. Yuk kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di aku. Dipatut mencobai Tuhan sebegini. Kita berdoa. Mencobai Tuhan itu meminta kepada Tuhan apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tuhan maha kuasa nggak? Dia maha segala-galanya, betul. Tapi ada satu hal yang dia nggak bisa lakukan. Ada yang tahu? Kang, serang tuh. Apa yang tidak bisa Tuhan berbuat? Hah? Nyebut nyawa mah hak manehan Allah. Apa deh? Yang tidak bisa Tuhan lakukan. Percaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan. Apa deh?
Apa itu? Loh, dia tidak bisa melakukan dosa. Ketika Anda berdoa begini, Tuhan, tolong cing tetangga sebelah bangkrut. Tuhan, tolong tuh yang rebut jadwal saya biar sakit. Tuhan jawab nggak doamu? Di Yakobus bilang apa? Tuhan tidak menjawab doamu karena kamu salah berdoa. Itu mencobai Tuhan. Ada seringkali begini, sumpahlah demi. Nah itu. Nah ya itu. Nggak jarang disebut di sini. Ntar kena menista. Lu mau kayak MKC. Ya, saudara, berapa menit lagi Pak? Hah? Jam 3 loh. Saya mau pulang, Bapak aman. Saya gantiin pulang, Bapak yang dikeroyok gimana? Haleluya. Ya, jadi janganlah apa tadi? Janganlah kita mencobai Tuhan. Ya, itu salah satu contoh. Jadi kalau kita mau benar, ya coba tadi apa yang sudah disampaikan, ada nggak di hidup kita? Kita mulai perbaiki. Gak ada yang proses instan, gak ada yang mie instan. Janganlah 10 dan janganlah seperti yang beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dinasihati oleh mereka. Zaman Bareto, zaman perjanjian lama, bersungut-sungut sama Tuhan, langsung beres kok urusan kita di dunia. Bersungut-sungut begini, aduh, Pak Yahya merek tugas, padahal merek tugas saya udah terima ya. Mungkin tugas kalau baterai enggak semau HP, tidak nyapu gereja deh. Suka nyapu gereja nggak? Dari buruhan. Capek-capek nyanyi itu diberi duit. Capek-capek pelayanan saudara saya Sutrisno dari Subang 3 jam ke Bandung, harus nginep di Bandung, dibayar sama gua enggak spare, bukan saya gua minta ampo enggak, gua dikasih diterima aja. Elsa udah bilang, kok gua mah nggak pernah minta dikasih, ya gua terima. Betul tak? Ya nggak salah lah ya. Dan benar-benar dikasih ampau segitu. Oke, semuanya ini telah menimpa mereka. Sebagai contoh, dituliskan untuk apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara sadar nggak sadar? Kita nggak bisa nolak. Siap nggak siap? Kita hari ini sedang ada di akhir zaman. Kalau zaman udah lagi mau jalan di jam 12, hitungannya bukan lagi menit, tetapi sudah detik. Siapa di sini yang senang nonton YouTube? Cuman saya? Aduh, salah nanya apa? Nggak punya mah nggak jawab. Ya, pasti rata-rata senang lah namanya. Kita perhatiin, pilih tontonan yang memang lihat apa yang terjadi di dunia. Saudara, saya ini cuma bukan apa ya? Bukan sesuatu metode atau apa. Ketika firman Tuhan bilang begini, Yesus datang dan dia seperti akan menjadi apa? Seperti kilat dari ujung dunia sampai ujung dunia ketahuan. Saudara, saya sempat berpikir internet lah yang akan mengabarkan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun di Israel, 1 detik kemudian Indonesia tahu. Sekarang di sana ada presiden ditembak, Indonesia 1 detik kemudian tahu. Internet. Internet dipakai Tuhan juga dipakai iblis, setan. Seperti kita pakai pisau. Pisau bisa kita buat potong sayur, bisa juga buat nusuk buah. Nggak ngajarin gua, cuma jadi gua.
menerima sesuatu di tangan kita, kita itu diberi pilihan yang bebas. Tuhan beri kebebasan kepada kita. Internet bisa bikin orang kaya, tetapi bisa bikin juga orang susah, melarat mendadak. Saudara, hari-hari ini, apalagi zaman pandemi ini, kita banyak kehilangan, betul? Banyak kehilangan. Kita baru minggu lalu ngobrol sama si A, nggak taunya hari ini kabarnya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Banyak ya, betul ya kok ya? Saya, teman-teman saya pendeta, ada yang pendeta besar loh, pemain pertama lagi jadi korbannya. Jadi mari, hari ini kita belajar hidup di dalam kebenaran. Baik, saya cepat aja, karena anggukannya udah beda. Ya. Tadi udah disampaikan sama pokok saya, pokok Krishna yang tersayang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini lewat bro. Dari Matius 6:33. Klik aja, lanjut aja lanjut. Nah, ya udah. Bukan hal ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenarannya tadi kita udah belajar, tidak melakukan kejahatan, betul? Tidak lagi kita melakukan hal yang jahat. Hal yang jahat tadi kita udah sedikit beberin ya. Mulai dari pikiran kita sampai apa yang kita perbuat seperti itu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya, apa sih semuanya itu? Kita lihat Matius 6, dikasih dipakai ayat aja Alkitab. Matius 6 ayat 31-32. Ini banyak kali dilakukan bukan hanya orang di luar Kristen, ya, tetapi banyak juga orang Kristen berbeda sama orang percaya Yesus. Orang beragama Kristen berbeda dengan orang percaya Yesus. Siapa orang Kristen di sini? Cuma satu Pak yang angkat, yang lain nggak ngaku. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu berarti yang di ayat 33 semuanya itu adalah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kekuasaan. Intinya gini, singkat, hal duniawi itu yang dicari semua bangsa-bangsa. Tuhan bilang apa yang 33 tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepada kita. Artinya apa? Bukan disediakan loh, tapi ditambahkan kepada kita orang percaya, bukan orang Kristen. Banyak orang Kristen, tapi Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, ke gereja mahal, ngaku maya Yesus mahal, judi jalan terus, main perempuan lagi, melacur jalan terus, nonton pornografi kayak tadi jalan terus, nipu dikit-dikit jalan terus, nggak yang banyak mah nggak ngaku, yang dikit ngaku. Jadi begitu kesaksiannya kemarin saya nipu kemarin tuh tetangga sebelah cuma sedikit 3 miliar. Saudara, penipu di dunia ini banyak dan hampir banyak. Kayaknya sebelah kita ada penipu. Pernah nggak ditipu? Cerita dong. Saya sering ditipu. Saya pergi ke pasar kok.
Jangan iya sebenarnya aja. 1.000 ditawar ke saya. Geus lah ada 800. Si Koko modal naga dan acan menang. Padahal mana meureun 600 perak. Aing katipu atuh mun kitu mah. Hal kecil, saudara. Hal kecil. Bukan cuma kita ditipu, kita juga pernah melakukannya. Ceritanya saya banyak utangnya. Ring telepon bunyi, jangan pangangkat ke. Weh, ada bapakmu di sana. Saja. Bejakeun dulu. Dari jauh udah lihat, eta tukang tabi datang, yumput. Mama pembedakeun, bapak eueuh ke sawah. Padahal mah di kolong ranjang. Bukankah di dalam keseharian kita sering lakukan seperti itu? Saudara, kita belajar tentang semuanya itu. Semuanya itu sudah disediakan Tuhan. Tuhan ciptain kita berapa hari? Hari keberapa? Berapa hari? Hari keberapa? Hari ke? 5 hari ngapain Pak Tuhan? Menciptakan semuanya. Itu yang namanya alam semesta ini, nepi ka juput, nepi ka caisim, disediakan ke saham. Buat manusia ya Pak ya, semuanya loh. Yang di dalam laut, suka makan ikan laut, suka masak B2. Itu favorit saya. Disediain buat siapa? Buat Tuhan. Tuhan sediain babi buat orang Kristen. Benar nggak Pak? Iya. Makanya orang Kristen, orang percaya Tuhan nggak bisa disantet, nggak bisa didukunin. Kenapa? Doyan babi. Kenapa doyan babi? Jadi nggak bisa disantet. Orang setannya aja masuk ke babi, dilempar ke jurang, kita makan. Ya, makanya kita nggak bisa disantet Bu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak percaya. Orang di luar Kristus, orang dunia yang mereka cari hari ini apa? Kekayaan, betul? Pangkat. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang dikasih lihat sama Tuhan, kasih lihat yang digoda sama iblis? Kekayaan, ya, kekuasaan, itu yang dicari orang dunia. Banyak orang dunia, orang Kristen, nah ini saya baru berani ngomong orang Kristen, orang-orang percaya nggak akan ngelakuin ini. Buang kekristenannya, ambil yang ini cuman buat jadi kaya, cuman jadi punya jabatan. Yang mulia yang Tuhan beri, percaya Tuhan itu adalah kemuliaan yang kita miliki, kehidupan kekal bersama dengan Dia. Dibuang, dia pikir lebih enak jadi pejabat, masuk agama yang lain, buang itu kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya punya jabatan. Supaya apa? Supaya mulia di dunia, supaya nikmat di dunia, tapi akhirnya masuk hoyong gitu. Pilihan ada di tangan kalian semua. Tuhan kasih ke kita namanya free will, kehendak bebas. Cari kenikmatan dunia, buat kenikmatan surga. Kalau bahasa saya banyak, jelema goblok-goblok, Anda otaknya ditaruh di telapak kaki. Makanya ketika kebenaran hari-hari ini dinyatakan, wow, ngamuk mereka. Di dalam salib ini ada apa ya? Ketawa. Kenapa ketawa? Ingat Abdul Somad ya? Gak ada apa-apa Bu di dalam salib ini. Ini cuman pelambang. Tetapi inti dari salib ini yang menjadi ada di dalam hati kita. Arti
mati dari salib ini ada di dalam kita, bukan jin kafir. Itu yang dibikin jadi perdebatan hari ini, dan dia katakan terus terang apa yang ada di dalam ajaran sana malah ditangkap. Saudara harus punya kekuatan iman, mengerti kebenaran firman Tuhan dan berani melakukannya. Makanya tadi saya bilang, kursi ini masih butuh 60 orang lagi. Dan hari ini yang imannya goyah di tengah sana, banyak. Karena mereka sudah dengar kebenaran demi kebenaran. Saudara, saya mau kasih satu terakhir, saya coba kasih satu contoh. Yesus datang dari mana? Ada yang tahu Yesus datang dari mana? Dari Nazaret. Ini kena tahu-tahu kemarin ya Pak? Yesus datang dari Tuhan. Ada nggak yang namanya nabi di dunia ini? Kalau ada, saya mau baca. Yang datangnya tidak seperti Yesus. Seperti Yesus. Ada nggak? Ya ada. Yesus lahir bukan karena nafsu laki-laki. Tidak. Tapi oleh Tuhan. Roh Kudus. Tuhan mau jadi Yesus, mau jadi manusia, apa mau jadi yang lain? Namanya Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak? Bisa. Kalau dia mau selamatin, kalau dia mau selamatin kodok, dia jadi kodok. Bisa nggak Tuhan? Bisa. Tapi kenapa dia selamatin kita manusia? Ingat loh waktu dia penciptaannya. Dia ambil apa? Debu tanah. Yang lain dijadiin gini. Jadilah, maka jadi. Jadilah terang, maka jadi terang. Jadilah air, apa semua. Jadi. Tapi manusia gimana ini? Dan dia dibentuk, dia bilang apa? Marilah kita jadikan manusia apa? Serupa dan segambar dengan kita. Ya, dengan Allah. Makanya dia datang sebagai manusia selamatkan kita. Yuk, kabarin semua kepada tetangga-tetangga kita. Kabarin semua kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Kalau ada di antara anggota keluarga kita belum percaya, yuk doain dan usahakan dia. Jangan takut, saudara. Beritakan kebenaran. Makanya harus belajar firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini apa? Woi, firman Tuhan ini apa? Cewek-cewek di belakang ini firman Tuhan ini apa? Apa? Ayo jawab. Hari ngobrol bisa nggak jawab tuh bisa? Apa? Firman Tuhan ini apa? Kehidupan. Firman Tuhan ini makanan kita, makanan rohani kita. Bukan sekedar buku pengetahuan, bukan sekedar buku petunjuk, bukan. Ini makanan kita. Ya, dia ajarin kita hidup, kita kehidupan. Betul. Ini pengetahuan dia, begitu banyak pengetahuan. Betul. Tetapi lebih daripada itu, ini makanan rohani kita. Hari-hari ini, di akhir zaman ini, yang perlu kita bangun adalah roh dan jiwa kita. Pak, istrinya cantik nggak? Istri kan ya? Kata lagi. Istri ya betul ya? Cantik nggak Pak? Nggak diancam kan? Awas doa bilang cantik bonyok. Pasti cantik kalau perempuan ya Pak. Kalau kasar bahaya Pak. Cantik. Pak. Bapak umur berapa sekarang? Oh, tua saya Pak. 52. Ibu? Oh, untung sedia 1 tahun. Pak, saya mau nanya, umur 80 Bapak masih lihat istri cantik? Udah pasti keriput lah. Istri saya dulu cantik banget. Sekarang tetap cantik. Kalau dia berubah jadi kasar, si Ricky yang berubah.
Betul? Artinya gini, maksudnya gini. Artinya apa yang ada di dunia ini semuanya fana. Tidak ada yang kekal. Kasih tahu saudara-saudara, kalian mau selamat di dunia, selamat sampai nanti. Itu pesannya. Kenapa hari ini saya bicara tentang kebenaran itu? Karena yang kita kejar adalah kekekalan. Saya benar-benar terakhir di Cianjur, saya melayani di Cianjur. Ada seorang bapak duduk di kursi roda, makan di sonde, infus gak ketinggalan. Itu kekayaan dia, Pak. Bangun 70 gereja di desa kayak kita gini mah kecil, Pak. Jadi kaya banget ya, Bu. Tapi bisa dia nikmatin kekayaan. Dia cuma duduk di kursi roda, makan di sonde, gak bisa melakukan apa-apa. Terus belum terima Tuhan. Kita harus ingat, Alkitab sudah cerita tentang si kaya dan si miskin. Kenapa orang kaya dibilang susah masuk surga? Karena berdiri embung merek. Enggak. Karena jadi orang kaya itu banyak godaannya. Apalagi kalau dia nggak di dalam Tuhan. Cing, coba kebudayaan, maaf ya, di Jawa Barat ini. Oh gak duit, di luar Tuhan, lain di dia, di dia mah percaya lah mah. Gaduh atos saeutik yang dipikirin apa? Kawin deui, songtolan nangka, kawinan bapak. Saya takut dibilang penistaan jadi nggak jadi. Ya. Soalnya ini Berarti nyebarkan. Ya saudara, enggak itu aja sih, banyak ajaran yang memang memenuhi nafsu kita. Ya kenapa orang kaya susah ya begitu? Karena apa juga bisa dilakuin. Tetapi kalau orang kaya yang hidup di dalam kebenaran, dia tahu hartanya buat apa. Ya itu. Jadi kaya itu sebenarnya bukan berapa banyak harta kita. Pak, pernah ngasih orang miskin nggak? Bapak yang pakai baju silver tuh. Apa yang pernah Bapak lakukan untuk seseorang yang hidup menurut Bapak susah? Yang kencang, Pak. Apa yang pernah Bapak lakukan? Ya. Mengasihi. Kumaha caranya mengasihi? Saya mengasihi, saya mengasihi. Aduh lapar Bapak, saya mengasihi. Aduh lapar Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Memberi. Memberi. Apa yang Bapak beri? Uang. Uang. Good Pak, lanjutkan. Ntar saya di depan dibeli ya. Duit deh. Udah ujung-ujungnya duit. Maksud saya begini, enggak cuma ngomong. Betul? Ada satu agama bilang begini, kalian mengajarkan kasih, kalian memiliki kasih, kami yang melakukan kasih. Hari kurang mah jadi era, Bapak jadi Kristen. Waktu ngomong, saya mau melakukan kasih, saya kenal kasih, Allah kita adalah kasih, tapi nggak pernah melakukan kasih. Mereka pengemisnya, meresan 500, tah, bari dialungkan. Tah 500 saya tambah lagi. Saudara, saya membiasakan diri untuk belajar tulus dan jujur. Ketika saya memberi dengan apa yang, jadi nggak bersungut-sungut kayak tadi. Belajar. Mau jiwa-jiwa di sini dipenuhi jiwa-jiwa, ya lakukan kebenaran Tuhan. Lakukan kebenaran Tuhan. Mulai hari ini yuk belajar. Ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati, ada sesuatu yang kita perlu tahu. Yuk, kalian punya gembala, datang kepada gembala.
Atau datang ada ketua komsel, ada komsel Pak? Belum jalan. Ya, datang kepada inilah kakak rohani kita lah. Ya, masing-masing saya sangat menganjurkan kepada teman-teman semua di sini punya satu kelompok yang jadi saling memperhatikan. Jadi misalnya namanya saya Kevin. Oke. Oh, wah, tak juga. Haleluya, haya. Mulai kejebak lagi ya. Haya. Wah, nggak tahu aja. Ya, jadi mari kita belajar untuk. Saya sebenarnya sangat kalau bicara suku di Indonesia, salah satu suku yang saya sukai adalah Batak. Kenapa? Karena di tanah Batak lah Injil pertama kali dikabarkan. Tepuk tangan dengan orang. Pasti Batak. Iya. Tetapi yang bikin dosa banyak di Indonesia juga Batak. Pak, saya tadi ngaku Pak. Batak kok itu mah. Ya kalian tahu lah ya. Nah yang sudah bertobat, Dio, Paulus, saudara-saudara kita, mereka udah kenal Kristus. Lebih mudah kita memberikan kabar. Ternyata bukan lebih mudah ya Bu, lebih susah. Pinteran dia kadang-kadang ditanya ngerokok aja disuruh berhenti ngerokok. Mana firmannya? Jangan merokok. Mana firmannya Pak Pendeta? Pusing saya jawab. Mereka ada tapi firmannya seperti itu di pom bensin. Oh ya betul Pak. Saya bilang ini. Rai, di pom bensin saja kau tidak diterima, apalagi di surga. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih hari ini kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu, hamba sudah sampaikan. Tuhan, giliran Engkau lah Allah Roh Kudus yang menggarap hati mereka. Biarlah setiap firman yang ditaburkan hari ini boleh bertumbuh berbuah. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Ajar kami, tuntun kami, bimbing kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran ini. Terima kasih Bapak, berkati gembala di tempat ini Pak Yaya dan keluarga di tempat ini Tuhan, boleh menjadi terang-Mu di Pangalengan Tuhan. Hamba-Mu percaya tempat ini Tuhan akan menjadi tempat yang diburu umat di Pangalengan Tuhan. Akan banyak orang mencari kebenaran firman-Mu ke tempat ini. Berkati Pak Yahya, berkati Ibu, staf pengembalaan, pengerja yang ada semua Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan sesuatu yang baru di dalam hati mereka. Buat dari tempat ini minggu depan mereka boleh membawa jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Kita yang berkati, sama-sama kita katakan, amin.